Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama ammaratana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat-nikmat yang begitu banyaknya sehingga tidak mungkin kita sanggup menghitungnya. Mudah-mudahan setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya dalam rangka ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya selalu mencintainya, selalu diberi kekuatan untuk bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga fa insyaallah kita diberi syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita manusia. Ada petunjuk yang tertulis, yaitu diantaranya melalui Al-Quran. Ada juga petunjuk yang itu tidak tertulis, petunjuk yang berupa alam semesta ini. Semua ciptaan Allah, termasuk alam semesta ini, adalah petunjuk dari Allah dan kita bisa mengambil pelajaran. Khusus berkaitan dengan alam semesta, di banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah menyuruh kita itu untuk berpikir. Ada ayat yang berbunyi, afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir? Afala ta'qilun, apakah kalian tidak menggunakan akal? Afala tatadabbarun, apakah kalian tidak merenung, mengambil ibrah pelajaran? Dan masih banyak lagi. Satu di antaranya perintah agar kita memikirkan ciptaan Allah di alam semesta ini, karena di situ juga ada pelajaran untuk kita, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 3. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn itsnaini yughshil laila an-nahar inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa huwa, dan dialah Allah, alladzi maddal arda, yang menghamparkan ardo, bumi. Maddal ardo, menghamparkan bumi. Wa ja'ala fiha, dan Allah menjadikan di atas bumi itu rawasiya wa anharo, menjadikan gunung-gunung, wa anharo, dan sungai-sungai. Wa min kulli tsamarati ja'ala fiha zawjayn itsnaini. Di bumi itu Allah juga menjadikan masing-masing buah-buahan, yang masing-masing buah-buahan itu Allah jadikan berpasang-pasangan. Yughsil lailan nahar, Allah itu juga menjadikan malam untuk menutupi siang. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal yang demikian itu, la ayatin, sungguh-sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, liqaumin, bagi orang-orang yatafakkarun, yang berpikir. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berkaitan dengan wa min kulli tsamarati, bahwa Allah menciptakan buah-buahan dan buah-buahan itu dijadikan berpasang-pasangan. Marilah kita bertadabbur, kita ambil pelajaran. Kita ambil pelajaran dari berbagai macam buah-buahan yang ada di sekitar kita yang seringkali kita konsumsi. Karena sebagai orang yang beriman, ketika kita mengkonsumsi, ketika kita menikmati rezeki Allah, maka ada baiknya jangan hanya sibuk menikmati, tetapi tidak sempat berpikir tentang pelajaran yang ada di balik itu.
Kita ambil contoh misalkan jagung. Jagung memiliki biji yang sangat banyak. Namun biji yang sangat banyak itu tertutup. Berbeda dengan buah jambu monyet. Jambu monyet itu biji metenya hanya satu, tetapi satu biji itu dibuka, tidak ditutupi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita merenungkan ciptaan Allah ini? Kita bisa mengambil pelajaran, misalkan jadi orang soleh itu alangkah baiknya, walaupun kita sedekahnya banyak, amal solehnya banyak, tetapi itu kita rahasiakan. Cukuplah biar Allah yang mengetahui. Jangan sampai menjadi orang yang punya sifat riya, amalnya sedikit tapi dia ingin agar semua orang pada tahu. Orang-orang soleh pada zaman dahulu, ketika dia melakukan satu kebaikan, maka dia ingin melakukan kebaikan lagi. Apa sebab? Karena mereka merasa belum melakukan kebaikan. Kemudian ketika mereka melakukan kebaikan, lalu kebaikan mereka diketahui orang lain, mereka justru merasa malu. Salah satu di antara kebiasaan yang dilakukan para sahabat Nabi adalah bersedekah di waktu subuh. Para sahabat Nabi ini pada waktu subuh itu, ketika suasana masih gelap ini, mereka berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain. Secara rahasia mereka mengantarkan makanan dan lain sebagainya. Ada yang ditaruh di depan pintu, di bawah pintu dan sebagainya. Mereka berusaha merahasiakan agar amal mereka tidak diketahui. Jagung bijinya sangat banyak tapi ditutupi. Berbeda dengan jambu monyet, bijinya satu tapi dipamer-pamerkan. Semoga kita bisa menjadi layaknya jagung, amal kita banyak tapi kita merasa seperti belum punya amal kebaikan. Kemudian buah lain yang bisa kita ambil pelajaran misalkan adalah buah durian. Semua orang tahu durian itu kulitnya tampak tidak baik, kulitnya tampak buruk, tampak menakutkan. Tapi semua orang tahu bahwa begitu kulit itu dibuka, ternyata isinya luar biasa nikmat. Dan buah durian itu dihargai mahal bukan karena kulitnya, tetapi karena isinya. Demikianlah idealnya seorang hamba Allah yang baik. Dia selalu menjaga hatinya, dia selalu menjaga bukan yang lahiriah tetapi yang batiniah. Karena pada hakikatnya Allah tidak melihat fisik kita, Allah tidak melihat wujud kita, tapi Allah selalu melihat qulubikum wa a'malikum, melihat hati-hatimu sekalian dan melihat amal-amalmu sekalian. Buah durian berbeda dengan buah kedondong. Buah kedondong itu semua orang tahu kulitnya halus, tetapi begitu dibuka isinya ternyata tidak halus, sangat tidak baik. Ini perumpamaan seperti orang-orang munafik yang tampak luarnya kayaknya baik-baik, tetapi sebenarnya di dalamnya dia itu menyimpan sesuatu yang sangat tidak baik. Kemudian di antara buah yang lain yang bisa kita ambil pelajaran adalah buah bengkoang. Buah bengkoang dimanapun dia ditanam, dimanapun buah bengkoang itu tumbuh, sekalipun dia tumbuh di tengah kotoran, bercampur dengan kotoran yang berwarna hitam, yang berwarna coklat dan lain sebagainya, tetapi ketika keluar buah bengkoang tetap saja berwarna putih. Kita ambil pelajaran dari buah bengkoang ini. Sebagai manusia, kita memang bisa bergaul dengan siapapun. Tidak terbatas kita bergaul. Hanya saja ketika kita bergaul, tetap kita harus memiliki prinsip. Sekalipun kita bergaul dengan orang-orang ahli maksiat, bergaul dengan ahli-ahli dosa misalkan, tetapi kita tetap bisa menjaga kesucian diri kita. Bergaul dengan mereka, tapi kita tidak harus sama dengan mereka. Ini praktek inilah yang dilakukan oleh para wali songo dalam berdakwah. Mereka membaur dengan masyarakat, secara lahiriah seakan-akan mereka membaur dengan ahli maksiat, tetapi mereka ibarat mengikuti air, mereka tidak tenggelam, mereka mengikuti, tetapi sebenarnya adalah untuk mengarahkan.
bengkoang. Walaupun dia tumbuh di tanah di tempat yang kotor, dia tetap putih. Orang yang baik itu bergaul dengan siapapun, dia tidak kehilangan jati dirinya. Dia orang baik, dengan siapapun dia tidak terpengaruh. Kemudian yang berikutnya, kita bisa ambil pelajaran juga dari buah cabai. Buah cabai itu makin tua makin pedas. Orang yang baik itu seharusnya makin tua dia makin bijaksana. Makin tua dia makin kenyang. Telah kenyang makan garam kehidupan, maka makin tua dia menjadi makin bijaksana. Bukan makin tua makin emosional dan lain sebagainya. Makin tua seharusnya makin bisa menjadi teladan untuk yang masih muda. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita ambil pelajaran adalah dari buah atau tanaman padi. Semua orang tahu padi itu makin tua makin berisi, dia makin menunduk. Begitulah seharusnya kita itu. Makin kita bertambah ilmu, makin kita bertambah pintar, makin kita bertambah harta dan sebagainya, seharusnya bukan kita makin sombong, bukan menjadikan kita makin merendahkan orang lain, tapi seharusnya menjadikan kita itu menjadi makin tawadhu, menjadi makin andab asor, menjadi makin rendah hati dengan orang lain. Orang yang memiliki ilmu yang tinggi, harta yang banyak, seharusnya dia tetap berpikir bahwa semua itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menyadari bahwa titipan itu bisa diambil kapanpun, bahwa titipan itu sebenarnya adalah bukan miliknya, semua adalah milik Allah. Jadi makin banyak dia mendapatkan titipan, makin berat. Maka orang yang makin berilmu, makin banyak hartanya, harusnya dia itu makin tawadhu, makin andab asor, makin rendah hati. Jangan sampai sebaliknya, seperti halnya Qarun, makin banyak hartanya makin sombong. Juga seperti halnya Fir'aun, makin tinggi kekuasaannya makin sewenang-wenang kepada orang lain. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah, demikianlah renungan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apapun yang ada di sekitar kita, termasuk buah-buahan dan makanan yang kita konsumsi setiap hari. Mudah-mudahan renungan ini bermanfaat untuk menebalkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada renungan-renungan yang lain. Bila taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.